Putri, ini yang cukup menarik adalah proses dari mediasi yang ternyata lagi-lagi gagal begitu ya. Betul. Sebelumnya bulan lalu pada saat di Pengadilan Negeri Surakarta juga mediasi tidak terpenuhi di sana. Karena kedua belah pihak masih di posisinya masing-masing gitu. Sama-sama ingin membuktikan langsung di pengadilan. Tapi kita akan tanya sebenarnya perkembangan kasusnya sudah sejauh apa dan apakah masing-masing sudah memiliki bukti kuncian nih untuk dibawa ke pengadilan nanti ya. Betul. Itu yang kita tunggu. Tapi untuk membahas lebih lengkapnya sudah bergabung di studio kita 3 narasumber. Ini kayaknya geng Batak semua ini ya kalau dilihat ya. Ada Bang Jamada Girsang. Selamat pagi. Pagi. Saya panggil marganya aja kali ya, boleh ya? Siap, boleh saya. Kemudian ada Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana. Ini juga hadir di studio kita. Selamat pagi, Selamat Pak pagi. Tompul. Yeah. Dan juga Profesor Firman Pangaribuan, Yeah, kuasa selamat hukum pagi. dari Joko Selamat Widodo. pagi. Selamat pagi, Pak Selamat pagi. Pangaribuan. Kita panggil ya, sepakat ya. Panggil marga aja ini semua ya. Ini Batak Pride nih kayak pagi hari ini. Oke, mungkin saya langsung saja ke Bang Girsang. Bang Girsang. Mediasi gagal terus nih. Tampaknya memang kedua belah pihak ini pengen cepet-cepet nih masuk ke pengadilan. Oke, sejauh ini memang kebetulan yang di Surakarta kuasa hukum bukan kita, tapi ini masih dalam kesatuan ya, koordinasi. Tahap mediasi boleh dibilang batal ya, sudah batal ya. Mungkin sebentar lagi masuk ke pokok perkara. Tapi apa yang membuat itu menjadi batal? Tentu para pihaknya yang tidak mau mediasi. Kebetulan saya seorang mediator juga. Jadi saya tahu proses mediasi itu, setiap perkara perdata di pengadilan negeri manapun di Indonesia sesuai dengan Perma 1 2016 wajib melalui proses mediasi. Mediasi itu bisa 1 sampai 4 kali. Tapi bisa juga di setengah mediasi deadlock. Kan gitu kan? Nah, barangkali yang di Surakarta itu saya nggak tahu persis seperti apa, yang kita dengar adalah mediasinya sudah deadlock. Nah itu ya kita nggak tahu secara persisnya seperti apa yang terjadi di kamar mediasi itu. Kita hanya mendengar hasilnya saja. Mungkin komentar saya di Surakarta tentang itu, tentang Surakarta itu, karena saya tidak terlalu involved dalam. Saya konsentrasi di Polda Metro Jaya sebenarnya, dan saya kuasa hukum dari Rismond CS itu untuk kuasa hukum litigasi. Terbagi kita 2 kelompok, non litigasi dan litigasi. Dan Girsang dan teman-teman ini untuk tim kuasa hukum litigasi menanti-nanti untuk Polda Metro Jaya loh. Bang, kemarin ini Polda Metro Jaya juga sudah melakukan verifikasi ke SMA 6, Sudah. ke UGM juga. Hasilnya apa? Sudah diketahui juga? Oke, hasil pertama begini. Saya mau jawab secara total dulu ya. Termasuk yang di Bareskrim, yang Dumas, termasuk yang Polda Metro Jaya. Ini khususnya di Jakarta nih. Di Polda Metro Jaya sesuai dengan laporan Pak Joko Widodo atau aduan dari Pak Joko Widodo itu, klien kita Rismond, Roy dan Tifa itu sudah dipanggil untuk klarifikasi. Yang mendampingi klarifikasi Rismond khususnya saya langsung. Itu hanya pertanyaan. Kita udah tahu waktu Rismond dipanggil klarifikasi kurang lebih 3 minggu yang lalu ya. Itu 97 pertanyaan kurang lebih 6-7 jam lah. Nah, klarifikasi itu biasa saja. Namanya klarifikasi ya jika bisa dijawab silakan jawab dan sebagainya gitu loh. Kemudian yang di Bareskrim, nah sekarang ini akhir-akhir ini tim TPUA sudah mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Dan sudah dijawab oleh Kabiro Wasidik bahwa itu akan segera dilakukan dan juga direspon oleh Kapolri kemarin bahwa akan melibatkan pihak eksternal. Saya kira ini suatu hal yang kemajuan yang luar biasa ya. Sudah diberitahu jadwalnya? Jadwalnya belum. Itu baru berupa surat baru keterangan. Akan biasa bahasa di kepolisian kita kan biasa seperti itu, akan dilanjutin sesuai dengan aturan begitu. Sementara itu. Siap gelar perkara khusus? Ya. Jadi saya jawab nih. Oke, jadi terkait dengan itu tentu kita menyikapi dengan baik ya, bahwa kan sudah sah dihentikan. Jadi ada permohonan kan bisa disetujui bisa tidak. Supaya tidak bingung ya kita harus tetap kepada bahwa ini sudah dihentikan. Jadi kita tidak ragu-ragu mengatakan itu. Tapi kan belum ada keputusan hukum tetap nih, ya Bang ya? Belum inkrah loh. Kalau suatu penyelidikan tidak bisa ditemukan tindakan pidana, selesai.
Karena kalau dilanjutkan seperti tadi, itu yang sesi kemarin, kriminalisasi. Orang tidak ada unsurnya, dipaksakan. gitu ya. Kriminalisasi. Nah, jadi kalau berkenaan dengan itu, kita tanggapi dengan baik. Ya kalau memang dibuka dan dibahas, ya silahkan. Tapi kita punya kepercayaan, TPD sudah dihentikan. Jadi kalaupun memang itu diberikan kesempatan untuk didiskusikan, ya silakan saja. Tapi kita mengatakan, tidak mungkin Polri, dalam hal ini Mabes Polri, ya ikut bercanda seperti si pengadu. Pengadu kan bercanda nih, dia melakukan aduan, tapi dia, mohon maaf ya, tidak hadir dipanggil, kan gitu. Jadi buat saya itu saja sudah nol gitu loh, sudah nggak bisa lagi diapa-apain. Orang kita ngadu, kita nggak memverifikasi, mengklarifikasi aduan kita. Kan gitu kira-kira. Nah, dengan demikian ketika Mabes Polri sudah mengeluarkan statement bahwa memang ini dihentikan, saya yakin sudah melibatkan Biro Pengawasan dan sebagainya, saya yakin ini akan tetap seperti itu. Emang bercanda Pak Girsang? Saya pikir bisa Karena diundang tidak datang begitu. 2 kali loh katanya. 2 kali diundang tidak datang, terus malah mengajukan gelar perkara khusus. Masalah tidak datang itu satu yang pelapornya kan Profesor Egy. Egy kan lagi sakit saat itu ya. Operasi ya Bang ya? Hah? Lagi operasi kabarnya Bang? Saya nggak tahu persis, tapi waktu itu dia berhalangan yang benar gitu ya, bahwa dia tidak bisa hadir karena ada di luar negeri kalau nggak salah. Nah, dia tidak hadir. Tapi ada pihak yang lain kan, tidak diundang juga ya, termasuk para pakar, ahli segala macam. Menurut kita, waktu pengumuman dari Barreskrim itu sepihak. Ya boleh kita bertentangan pendapat dalam hal ini, sehingga mereka mengeluarkan pernyataan seperti itu yang identik dengan identik itu. Nah itulah yang kita protes saat ini. Nah seperti yang katakan rekan tadi, apakah ada upaya hukum? Kalau kami mengatakan masih ada. Masih ada dong upaya hukum. Kita berapa kali ajukan gelar perkara khusus di perkara yang lain dulu kan di Barreskrim. Bahkan perkaraku yang di Polda Metro Jaya pun bisa digeser dulu ke Mabes Polri gitu loh. Ya kalau kepolisian ke tingkat kepolisian sekarang ada kejanggalan-kejanggalan seperti ini biasa menurut kita, apalagi kita praktisi hukum, apalagi ini dilaporkan juga di Barreskrim, juga didumaskan di Barreskrim, dan kita ajukan sekarang gelar perkara khusus Barreskrim. Menurut saya masih lokusnya di situ juga. Nah untuk itu tentu kita akan bawakan satu bukti baru. Nah, jadi jangan hanya mengolah yang lama itu, tentu nanti kita ada bukti baru, khususnya dari TPUA ya. Itu menurut saya. Jadi belum stop. Dan secara general menurut saya yang menyangkut ijazah palsu ini, quote in quote ya, masih tahap awal. Polda juga tahap awal. Di Surakarta, Sleman juga tahap awal. Ini masih panjang loh ini. Masih panjang. Ini masih prakata ini. Masih preambul nih. Jadi oleh sebab itu kita harus benar mencermati ini, Prof. Maaf, Prof. Menurut saya, Prof selaku ahlinya dalam hal ini, dua-duanya ahli ini, Profesor sama saya. Saya ini belum profesor. Tapi ya pasal undang-undang kita sama kok. Gitu loh. Bahwa ini masih the beginner lah. Masih klarifikasi di Polda, di Mabes kita masih bukan gelar perkara khusus. Di Surakarta dan Sleman masih tahap belum buka perkara. Kita ke Bang Sitompul. Gimana Bang ngelihat ya? Ada usaha untuk meminta gelar perkara khusus. Pengaruhnya akan seperti apa nantinya? Ya pertama-tama begini, ini ada ungkapan bahasa Belanda bilang gini, twee juristen, drie meningen, dia bilang. 2 sarjana hukum, 3 pendapat. Ini sekarang kita nih drie juristen, ya. Bisa-bisa nanti lebih dari 3 dari itu. Jadi ini tentu masing-masing pihak itu mempunyai hak untuk melakukan pembelaan masing-masing. Nah jadi pertama-tama mungkin agak mesti dijelaskan dulu ini. Buat orang awam ini kan sulit membedakan istilah pengaduan masyarakat, aduan, laporan, penyelidikan dan penyidikan. Ya, jadi saya coba dari awal dulu ya, penyelidikan. Jadi ini kan di dalam proses sistem peradilan pidana itu proses. Nah, aturan-aturan yang dalam sistem peradilan pidana kita bilang hukum acara pidana. Nah, di dalam sistem peradilan pidana ada 7 tahap sebenarnya. Ya, kita bisa bedakan antara pemeriksaan sebelum di persidangan dan di dalam persidangan. Di belum persidangan ini kita bisa bagi sebenarnya penyidikan dan penuntutan. Ya, nah tetapi ada istilah penyelidikan. Nah ini kenapa? Kalau kita lihat dari sistematika KUHP,
tidak ada bab khusus mengenai penyelidikan, tetapi dia masuk di bab penyidikan. Kenapa jadi awal dari bab 3 mengenai penyidikan itu adalah penyelidikan. Nah, ini kenapa? Kalau dalam bahasa Belanda itu bisa dibedakan antara opsporing dengan onderzoek. Jadi prinsipnya itu adalah onderzoek sebenarnya, penyidikan atau investigation ya, criminal investigation, penelitian. Nah, tetapi dalam ininya supaya proses pro justisianya berlangsung dengan baik, cepat dan itu ya dia lakukan penelitian awal. Ya, namanya opsporing, atau kalau dalam sistemnya di Amerika itu disebut dengan initial investigation atau preliminary investigation. Tapi ini dia belum perlu justisia. Yang tadi dikatakan oleh Pak Pangaribuan ya, bahwa sebenarnya ini kan baru dibilang untuk menentukan apakah suatu peristiwa ini merupakan peristiwa pidana dan bisa dilanjutkan nggak ke tahap berikutnya, untuk supaya semuanya gini. Tadi begitu ya. Iya. Apa mau dipotong dulu nih? Ya udah paham sekali nih Pak Kudri ini. Ya, jadi. Ya kan oke. Kalau mau di break boleh lagi. Iya. Saya simpulkan sedikit. Ini saya juga mau tanya ke Bang Girsang. Bang Girsang, ini sebelumnya kan beberapa hari lalu Bang Rismon juga bertemu dengan Pak Kasmujo begitu ya. Ada beberapa hal yang ditanyakan. Salah satunya adalah klarifikasi yang nantinya mungkin bisa kita jawab usai jeda ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.